Bagaimana jika seorang anak kecil mengatakan bahwa ia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain? Bukan hayalan, bukan mimpi, melainkan kenyataan yang menghantui setiap sudut hidupnya. Perkenalkan, saya Raihan Najib Habibi. Dalam video ini, kita akan menganalisis sebuah film dengan pendekatan Principle of Film Form, mengupas bagaimana elemen cerita, karakter, dan visual bekerja secara fungsional, berkembang, dan menciptakan pengalaman menonton yang tak terlupakan. Film ini menceritakan Dr. Malcolm Crowe, seorang psikolog anak yang mencoba membantu Colser, seorang anak kecil yang mengaku bisa melihat orang mati. Plot film ini bersifat linear, namun dengan twist ending yang membuat kita mempertanyakan kembali seluruh narasi. Struktur naratif film ini tampak close-ended, karena semua misteri akhirnya terjawab di akhir cerita, namun dibangun secara pelan dan misterius. Colser adalah karakter utama dengan konflik batin yang kompleks. Ia takut terisolasi, tapi juga memiliki empati tinggi. Sementara Dr. Crowe berfungsi sebagai mentor figur, meski ternyata juga memiliki konflik tersendiri. Dalam prinsip function, setiap karakter punya peran penting. Ibu Cole mewakili dunia nyata yang tidak memahami anaknya, sementara arwah-arwah yang Cole temui adalah representasi trauma yang belum selesai. Karakter Cole berkembang dari takut terhadap kemampuannya hingga belajar untuk menggunakannya secara positif. Hal ini mencerminkan prinsip development. Prinsip repetition juga terlihat, misalnya pada frasa "I see dead people" yang menjadi motif berulang dan menyimbolkan ketakutan Cole. I see dead people. Setting film ini dominan dengan tempat-tempat sunyi dan tertutup. Rumah, sekolah, rumah sakit tua, semua dibingkai dalam pencahayaan gelap yang menekankan rasa isolasi. Ini mendukung atmosfer horor yang tidak hanya menakutkan, tapi juga emosional. Setting menjadi medium untuk menyampaikan disunity antara dunia hidup dan dunia arwah. Keduanya saling tumpang tindih dalam kehidupan Cole. Film ini didominasi oleh pencahayaan low key, bayangan, cahaya remang, dan dominasi warna biru kelabu. Namun, warna merah menjadi simbol penting hanya muncul ketika dunia arwah mulai berinteraksi dengan dunia nyata. Ini menunjukkan similarity and variation dalam penggunaan warna dan pencahayaan. Kostum para karakter sederhana dan realistik, mencerminkan kehidupan sehari-hari. Namun, perhatikan, Dr. Crowe selalu mengenakan pakaian yang sama. Ini menjadi petunjuk halus yang baru kita sadari maknanya di akhir film. The Sixth Sense bisa digolongkan sebagai psychological horror dan misteri drama. Namun, film ini menyimpang dari konvensi horor biasa, tidak menakut-nakuti dengan jump scare, melainkan melalui atmosfer dan emosi. Di sini kita melihat prinsip unity karena semua elemen dari naskah, acting, visual, hingga twist mendukung tema besar, trauma, penerimaan, dan komunikasi antara dunia nyata yang tampak dan yang tersembunyi. Di akhir film terungkap bahwa Dr. Crowe sebenarnya sudah meninggal sejak awal cerita. Seluruh interaksinya dengan Cole merupakan proses penyelesaian urusan yang belum selesai sebelum ia bisa benar-benar pergi. Hal ini menjadikan Dr. Crowe sebagai simbol karakter dengan fungsi naratif dan simbolik yang kompleks. Lewat narasi yang rapi, karakter yang kuat, dan visual simbolik, The Sixth Sense adalah contoh sempurna penerapan film form. Film ini tidak hanya membuat kita takut, tapi juga mengajak merenung dengan unity yang konsisten, development karakter yang tajam, dan variation dalam elemen visual. Fakta menariknya, film ini tetap relevan lebih dari 2 dekade sejak perilisannya.